Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrin Mulia Putri dari kelas R4G dengan NPM 202043500629. Saya di sini akan menjelaskan tentang normalisasi basis data. Pengertian normalisasi basis data adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian, sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan dari normalisasi ada tiga. Yang pertama, minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua, memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Anomali yaitu proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalkan, ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Ada 3 macam anomali pada suatu database. Yang pertama, anomali penyisipan data atau insert. Yang kedua, anomali pengubahan data atau update. Dan ketiga, anomali penghapusan data atau delete. Bila ada anomali, maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Anomali insert, yaitu kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan rekor baru. Contohnya, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Contohnya seperti tabel yang ada di samping. Anomali update, yaitu kesalahan yang terjadi pada proses suatu record. Contoh, jika Anda perhatikan pada tabel kuliahan, terdapat banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Misalnya akan dilakukan perubahan SKS untuk kode mata kuliah 103, maka akan dilakukan proses update beberapa kali sesuai dengan banyaknya jumlah yang mengambil kode mata kuliah tersebut. Sama seperti yang ada di gambar tabel ini. Semua kode MTK yang berangka 103 ini dikuningin karena ingin melakukan proses update yang beberapa kali agar sesuai dengan banyak jumlah yang dibutuhkan. Terus anomali delete, kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tuple. Contohnya, mahasiswa yang memiliki NIM 9967124 memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka dengan demikian, jika di delete record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang mata kuliah 106. Jadi yang di gambar tabel ini nomor 7 dengan NIM 99671017124 dengan kode MTK 106 SKS 4 itu ingin dihapus. Dan kalau itu sudah dihapus, nanti itu semua informasi tentang kode mata kuliah 106 ini semuanya akan hilang. Keuntungan normalisasi sendiri itu ada 4. Yang pertama, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, meminimalkan resiko inkonsistensi pada data basis. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang keempat, memaksimalkan stabilitas struktur data. Proses normalisasi. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana, sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi ada 7. Yang pertama, bentuk tidak normal atau anormal. Yang kedua, bentuk normal pertama. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Yang keempat, bentuk normal ketiga. Dan yang kelima, bentuk normal Bioscode. Yang keenam, bentuk normal keempat. Dan yang ketujuh, bentuk normal yang kelima. Bentuk tidak normal, UN Normalized From atau UNF. Tabel memiliki atribut yang berulang. Contohnya, no pesanan 5001, tanggal pesanan 12.05.197, item 1 P1,
item 2 P2, item 3 P3, item 4 P4. Totalnya 4.500. Seperti itu seterusnya sampai nomor pesanan selesai. Bentuk normal pertama, first norm form atau one normal jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atau atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Bentuk normal kedua atau second norm form jika hanya relasi tersebut memenuhi norma pertama dan setiap atribut bukan kunci atau non-key bergantung fungsional sepenuhnya secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Misal pesanan 1, no underscore pesan, koma tanggal, koma pesan, koma total. Pesanan 2 dalam kurung no underscore pesan, koma item. Ditulis di dalam tabel seperti di bawah ini. Dan pesanan 2 diurutkan sesuai sama nomornya seperti tabel berikut. Bentuk normal ketiga atau second norm form jika dan hanya relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key, tidak memiliki ketergantungan transitif, fungsional dependence kepada kunci primer. Contohnya nih pesanan 3 di dalam tabel P1 itu nama itemnya pensil, P2 itu buku tulis, P3-nya penggaris, P4-nya menghapus, P5-nya pulpen, dan P6-nya spidol. Itu diuraikan seperti no underscore pem, terus jadi tanggal underscore pesan, koma total, dan seterusnya. Normalisasi bentuk pertama diberikan suatu laporan, contohnya diberikan suatu laporan proyek manajemen sebagai berikut. Laporan proyek manajemen. Kode proyek PC 010, nama proyek sistem pensiun, manajer proyek Stanley, biaya proyek 250 juta. Kode staff, nama staff, kode deperatur, nama deperatur, bayaran per jam sebagai berikut yang tertera di dalam slide ini. Langkah yang pertama, ubah laporan ke dalam bentuk unnormalized form. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculated fields. Dalam hal ini, total staff dan rata-rata bayaran. Yang kedua, masukkan data dalam tabel. Dalam contoh ini, data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek yang lain. Yang ketiga, identifikasi file kunci untuk tabel di garis bawahi. Jadi seperti ini. Kalau udah diubah menjadi unnormalized form, itu tabel yang sebelumnya seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, anormal itu kayak KD underscore proyek, nama underscore proyek, manajer underscore proyek, biaya proyek, KD underscore staff, nama underscore staff, KD underscore dep, nama itu deperatur, bayaran underscore per jam. Langkah yang kedua, normal. Buat yang normal itu identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru. Tabel proyek. Contohnya untuk yang normal itu kayak gini. Kalau udah diubah, yang gandanya itu akan jadi seperti ini. Nah, normal yang pertama itu, tabel yang pertama itu yang proyek tuh KD underscore proyek. Pokoknya sama kayak gini caranya. Normalisasi bentuk kedua. Persyaratan bentuk normal kedua itu adalah memenuhi bentuk normal pertama. Kalau yang gak kayak pertama, ya nggak bisa. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Dalam 2NF, tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atribut ya. Kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lainnya menjadi anggotanya. Contohnya seperti ini. Bentuk normal ketiga, yaitu definisi bentuk normal ketiga adalah memenuhi bentuk 2NF normal kedua, menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif. Contohnya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.